Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar tadi? Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tauhid. Tauhid. Jadi tauhid ini bagian dari ilmu kalam. Dari ilmu kalam ada salah satu pembahasan adalah ilmu tauhid. Ya, sebelum kita mempelajari sini, saya akan kita berdoa bersama-sama. Ya, berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdoa mulai. Sakit, Pak. Oh, sakit. Ya, Pak. Ya, kita doakan agar teman kita diberi kesehatan. Amin. Satu hak saudara kita ya, punya apa namanya jenguk ya, termasuk juga mendoakan. Nur Laila Hadir, Pak. Punya Sarah Hadir, Pak. Muhammad Taufan dan Nur Amelia. Hadir, Pak. Ya, baik. Jadi untuk materi kita kali ini ya tentang tauhid. Ya, tauhid. Kita tahu ya apa itu tauhid. Dan ini masalah akidah ini. Ya, kapan akidah kita itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala bisa nanti memasukkan kita ke dalam surga. Kapan rusak akidah kita, maka sia-sia apa yang kita lakukan dari kecil sampai meninggal dunia, amalan kita tidak diterima oleh Allah. Maka ini masalah akidah ini adalah masalah usul. Apa itu usul? Usul itu dasar, ya betul. Pokok. Ya, pokok. Atau kalau rumah itu fondasi. Ya, biar fondasi itu kalau kuat, maka apapun yang ada di atasnya akan kokoh. Kapan fondasinya rusak, ya jangankan gedung yang tinggi, gubuk-gubuk di atasnya akan roboh. Makanya masalah akidah, masalah tauhid harus kita kuasai dengan benar, kuasai dengan baik. Karena orang-orang di luar sana banyak itu yang takutnya rusak. Padahal ya sudah setengah mati itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tauhid. Siapa tahu? Siapa yang tahu apa itu tauhid? Mengesahkan Tuhan, Mengesahkan Pak. Itu Mengesahkan Tuhan, Pak. mengesahkan Tuhan. Bagus. Apa lagi? Keyakinan. Ya. Keesaan Allah, Pak. Keyakinan akan keesaan Allah. Ya. Apa lagi? Ada? Ya. Ya. Yang lain? Ya. Dua jawaban saudara kita benar. Ya, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pembagian-pembagiannya. Ya, ada pembagian-pembagiannya. Apa yang perlu diisahkan? Ya, apa yang perlu diisahkan? Yang pertama, ya tauhid rububiyah. Itu yang perlu diisahkan. Apa itu rububiyah Allah? Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Lihat ayat Al-A'raf ayat 54, coba dibayangkan salah satu dari kita.
Itu. Ini rububiyah Allah, salah satunya adalah menciptakan. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Jadi ya sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Masalah tauhid itu tidak ada campur akal kita. Lihat tauqifiyah, artinya harus ada dasarnya, harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku-ngaku tidak diterima. Mungkin saya dekat dengan Allah, saya pernah bertemu dengan Allah, tidak bisa diterima. Kenapa? Harus ada dasarnya. Yang mengetahui Allah adalah Allah sendiri. Yang mengetahui Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang dari Allah. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran termasuk tadi, yang penciptaan langit dan bumi itu Allah. Kemudian yang saya tulis di sini, ya gambar. Apa ini? Hah? Ya, planet, betul. Bulan, matahari, bumi. Nah, planet-planet yang ada di alam ini kan kita lihat malam hari pada bintang-bintang sangat banyak. Tidak mungkin sesuatu yang cantik, indah, besar ada dengan sendirinya. Makanya tadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Seandainya tidak ada Allah, perangan itu bintang dengan bintang tabrakan. Kenapa? Tidak ada ciptaan. Termasuk sekarang ini di sains modern, itu bapak dan anak bisa dilihat. Ini bapaknya bukan dilihat DNA. Ya, dia tahu ini bapaknya. Oh, ini ibunya. Itu di. Ada sekarang. Kalau dulu kalau bilang, ini bapaknya, ini ibunya. Lihat orang, tapi tidak tahu. Ya, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang pintar melihat ini telapak tangan. Oh, sama. Bahkan itu ada yang bapaknya putih, anaknya hitam. Mana ini bapaknya? Kenapa bisa saya putih, anak saya hitam, istri saya putih? Mau selingkuh apa ini? Ini. Nah, padahal tidak. Lihat. Makanya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Bilang, kita lihat itu warna siapa yang entah. Ya bukankah unta-unta yang hitam itu punya anak? Apa namanya warnanya? Kalau Allah menciptakan begitu. Ada banyak. Pak, negara ini kan anaknya tidak ada. Tanya dalam bilang, oh barangkali ini selingkuh ini bapaknya jelek. Tidak. Ya, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Itulah yang memberi, mengatur. Ya, mengatur. Siapa yang mengatur? Ada yang mengatur. Yang menjaga itu, yang menjaga, yang memberi rezeki. Nah itu rububiyah. Jadi Allah yang memberi rezeki. Kita harus percaya. Jangan percaya. Apa itu ayat ini? Surat Al-Isra. Nah, dalam Al-Isra itu Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasinya. Ada yang beri rezeki banyak, ada yang kasih sedikit. Ada yang itu mesinkan kepintaran. Nah, mungkin ya banyak orang merasa tidak adil pada Allah. Seperti makhluk, kita lihat kita itu bisa protes itu atas rezekinya. Ya Allah, kenapa mau kasih rezeki saya ini? Ya saya ini tidak bisa terbang, kenapa rezeki saya makan saya terbang? Ya harusnya saya bisa terbang agar bisa mengangkat makanan. Ternyata Allah ya sudah mengatur itu semuanya. Itu tetap dia tidak bisa terbang, dia bisa makan makanan terbang. Kenapa? Bagaimana caranya? Ya. Hah? Tidak, bukan karena banyak nilainya. Ya lagi bisa ya betul. Itu makanya datang sendiri. Capek ini hari ini makan. Laba-laba. Tahu laba-laba
kita ya jangan bisa memilih seperti sebenarnya makhluk Allah yang lain. Bisa kita duduk datang sendiri seperti penjual, bisa juga kita boleh kaki seperti penjahit, ya bisa tunggu-tunggu itu kendaraan di rumah parkir. Ada yang harus keliling penjual itu, ya. Ada yang harus dikejar, ya. Ada yang harus disampaikan, mengajarkan itu dimanapun rezeki, ya itu pasti akan datang, ya apapun caranya. Makanya itu Allah tidak langsung kasih rezeki langsung makanan, tapi dikasih jalan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ada yang berapa di sini? Jadi tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam roknya, dalam pengaturan, penciptaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Yang kelompok sini. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, dalam penyembahan. Penyembahan, ya. Jadi hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kenapa? Sekarang ini banyak orang menyembah kepada selain Allah. Contohnya pohon besar, kuburan, batu, sungai, gunung, patung, apa? Dukun bisa. Orang Yahudi rahibnya itu disembah apa? Jadi mengisahkan Allah dalam penyembahan itu hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. La ilaha illallah. Ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya siapa yang menduakan Allah, meniadakan Allah, mensekutukan Allah, haram alaihimul jannah. Apa itu haram alaihimul jannah? Diharamkan baginya surga. Ya tidak mencium baunya surga. Tuh dibaca ini. Dari surah Al-Ayat yang 6. Siapa? Ya sudah, ada terjemahnya. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah takut. Ya benar. Ya. Jadi Allah semua itu rasul-rasul Allah, utusan Allah itu memerintahkan kepada umatnya apa? Menyembah Allah saja dan menjauhi tauhid. Apa itu tauhid? Sesembahan kepada selain Allah. Ini masalah sesembahan itu bisa masuk dalam kecintaan, termasuk juga ketaatan. Ya, cinta, taat, tunduk, patuh. Kapan seseorang itu patuh, tunduk, kemudian mengalahkan tunduk patuhnya kepada Allah, maka dia itu menyembahnya. Makanya ada itu seorang suami menyembah istrinya, ada seorang istri menyembah suaminya. Kenapa? Karena dia taat kepadanya melebihi taatnya kepada Allah. Taat kepada Allah. Yang terakhir, tauhid asma wa sifat Allah. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Makanya itu ada tambahan alif lam, artinya itu yang maha. Berapa itu nama-nama Allah? Ya, 99. Ya, misalnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah. Dan ada juga nama-nama Allah masuk juga sifat Allah. Tapi tidak semua itu sifat Allah termasuk nama Allah. Ya,
baca surat Al-Hasr ayat 22-24. Siapa ya? Ya, yang besar siapa kata? Ada ayat sebelumnya yang kedua. Ar-Rahmanur Rahim. Ya, terjemahnya saya di ayat 22. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terus Maharaja, damai, mempunyai keamanan, menguasai, memperkasa, Maha Kuasa. Iya, nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya, karena ini tauqifiyah, harus ada dalilnya. Tidak ada dalil tidak bisa dipercaya. Yaitu Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr, begini, yang maha. Kalau kita makhluk itu tidak ada yang maha. Kenapa? Hanya terbatas kemampuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu melihat tanpa batas. Kalau kita terbatas, 10 meter atau kabun, ya, 20 meter orang yang cantik, tidak cantik. Kenapa tidak jelas? Ya, pendengaran kita juga terbatas. 5 meter, orang bicara 5 meter, sudah tidak jelas mengapa dibilang. Ya, harus dekat. Ya, berapa meter? Nah, di situ. Jadi bedanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan makhluk itu Allah Maha. Ya, Dia bisa betul-betul semuanya. Kalau Allah mengetahui yang nyata dan yang gaib. Kalau kita mengetahui apa yang sudah terjadi, ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekarang ya tulis di mulut pertanyaan. Letak dulu. Jadi, kesimpulannya, ya kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah atau dalam perbuatan Allah, itu pula dalam kesembahan, dalam rububiyah Allah. Hanya satu-satunya ya, Allah yang berhak. Pertanyaan pertama, apa akibat seseorang tidak meyakini rububiyah Allah? Seperti diawasi. Kalau orang tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah, ya, tidak merasa dilindungi oleh Allah, apa akibatnya? Ya, nanti semuanya itu terangkan. Yang kedua, kenapa tulis? Langsung jawaban. Yang kedua, bagaimana hukum seseorang yang menyembah Allah tapi menyembah kepada juga selain Allah? Bagaimana hukumnya?
seperti nama-nama Allah. Boleh tidak? Ya, bagaimana caranya biar boleh? Kan ada orang namanya ini sudah Allah. Ya, ya bagaimana caranya biar itu boleh? Bahkan itu nama-nama yang terbaik adalah ya nama-nama Abdul Rahman, nama Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Rahim. Itu nama-nama yang terbaik. Atau nama Nabi, nama-nama Rasul. Ya kita ya, ya nanti dalam begini bersama-sama. Ya, langsung ya. Jangan kita mentah. Tidak apa-apa. Nanti kita terlewat. Ya, kita mulai kirim 1, 2, 3. Nah, jadi tidak ada yang terlewat kan? Ada yang terlewat. Kita kirim semua. Ya baik anak sekalian, ya ini yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, kita tentu setelah mengetahui tentang tauhid tersebut, kita harus lebih bersemangat terhadap apa-apa yang kita lakukan. Hendaknya semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita sudah melakukan suatu ibadah yang jumlahnya besar, membutuhkan biaya yang banyak, ternyata tidak diterima. Kenapa? Karena ibadah kita itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan Allah yang kita sembah, tapi selain Allah. Itu orang Yahudi ditegur, ya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya orang Yahudi menyembah Allah. Itu tanya Rasulullah. Ya karena ada sahabat bertanya kepada ini orang Yahudi bilang, kalian menyembah rahim-rahimmu? Tidak. Ya, ternyata disebutkan, bukankah rahimmu itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Iya. Bukankah rahimmu itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Iya. Itulah bentuk sesembahanmu kepada rahimmu. Ya begitu pula ini. Apa namanya? Waktu sholat. Waktu sholat ini. Waktu sholat tidak mau sholat nanti di rumah, berarti ini sesembahan kita itu tidak benar. Masjid yang kita melangkah 2 langkah sampai, tapi kita tidak melangkah ke sana, kita malah ke rumah. Bisa sampai kita melangkah yang belakang 2 langkah itu masjidnya. Perempuan, ya, yang penting apa namanya? Ya kalau memang sudah waktunya sholat begitu. Ya kalau perempuan mau ke masjid tidak dilarang. Makanya itu sholat yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Ya baik. Kita akhiri pertemuan kita bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.